Di 2026 ini, Jepang banyak membuka lowongan untuk pekerja asing khususnya dari Indonesia untuk bekerja di Jepang. Selamat datang di channel Anggi Setiawan 14. Hari ini tuh aku mau ngebahas tentang visa kerja di Jepang, khususnya visa Toktegino. Jadi sekarang itu di 2026 Jepang banyak membuka lowongan pekerjaan, banyak membuka bidang-bidang lowongan untuk para pekerja imigran, untuk para pekerja asing khususnya dari Indonesia. Dari Indonesia sangat banyak dicari karena apa? Karena orang Indonesia ramah, sopan, santun, dan ulet ketika bekerja. Kalian bisa bekerja di Jepang dengan visa apa? Ini aku kasih tahu. Dengan visa Tokutegino. Nah, aku jelasin sekarang. Apa itu Bang visa Tokutegino? Jadi visa Tokutegino itu adalah visa khusus buat para pekerja asing dengan spesialis skill, dengan spesifikasi skill. Jadi kalau misalnya dulu pekerja asing itu ke Jepang banyak dengan cara visa magang atau dengan cara program G2G yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Program G2G yang mungkin banyak orang tahu itu program magang karena para peminatnya itu banyak sekali kalau program magang. Aku sendiri, aku itu dari program G2G, government to government, jadi dari pemerintah ke pemerintah gitu. Jadi dari program G2G aku bisa ke Jepang, tapi aku mau jelasin sekarang ke kalian. Program ke Jepang itu sekarang bisa ke Jepang melalui program Toktegino. Ini ada orang Jepang nih, duduk. Kenapa nih dia? Jadi dengan program Toktegino, kalian bisa ke Jepang dengan gampang, dengan sangat mudah, sangat cepat, tidak melalui seleksi apapun. Yang dibutuhkan adalah spesialis SSW, spesialis skill worker, dan Nihongo Nyoruku Shikeng atau sertifikat bahasa Jepang selevel N4 ke atas lah, N4, N3, N2 gitu. Kalau minimal ada N4 masih aman. Jadi program Toktegino ini banyak diminati sekarang oleh para pekerja, khususnya banyak dibuka lowongan oleh pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan Jepang karena program Toktegino ini prosesnya tuh nggak lambat, nggak cepat gitu. Nggak lambat ya. Jadi satu-satu selesai gitu. Intinya kalian ada SSW atau spesialis skill dan kalian ada Nihongo Nyoruku Shikeng atau JLPT N4. Kalian bisa langsung ke Jepang. Nah, bidang-bidang apa aja yang dibutuhkan sekarang di Jepang yang sangat banyak diminati oleh para perusahaan-perusahaan Jepang? Perusahaan Jepang sekarang banyak meminati para pekerja asing itu di bidang, terutama yang paling banyak dibutuhkan sekarang adalah di bidang kaigo. Aku jelasin nanti di video selanjutnya mungkin kalau misalnya kalian banyak yang ingin tahu program kaigo itu apa. Aku jelasin singkat aja di sini. Program kaigo itu adalah program ini ya, pekerja di fasilitas lansia, bukan ini ya. SSW Kaigo. Toktegino Kaigo itu adalah program yang kalian itu bekerjanya di perusahaan atau di fasilitas pelayanan lansia gitu. Jadi kalian nanti ditempatkan, bisa jadi ditempatkan di rumah sakit, bisa jadi ditempatkan di panti lansia, bisa jadi ditempatkan di rumah-rumah yang isinya itu adalah lansia-lansia gitu. Jadi ini ada orang Jepang ya. Aku ini konten pagi-pagi banget, masih pagi-pagi buta itu ada orang Jepang situ. Jadi aku agak ini aja sih. Tapi it's okay, kita bahas lagi. Yang kedua itu banyak dibutuhkan itu adalah di bidang manufaktur. Karena di bidang manufaktur ini contohnya di pabrik-pabrik, pabrik pengolahan limbah, pengolahan, banyaklah pabrik-pabrik di sini. Pabrik pengolahan roti, pabrik-pabrik aluminium, pabrik besi, pabrik pengolahan karet. Banyak pabrik-pabrik di sini. Itu juga sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Tapi yang paling-paling dibutuhkan pertama ini
itu adalah program Kaigo. Kenapa? Bidang Kaigo ini karena ini ya, eh, merawat lansia. Jadi nggak bisa digunakan pakai robot gitu. Kalau misalnya di bidang manufaktur atau di bidang pabrik-pabrik masih bisa menggunakan robot sih, mungkin masih bisa disiasati. Tapi kalau misalnya di bidang perawatan lansia, perawatan Kaigo ini sangat diminati karena kita mengasuh lansia, kita memberi pelayanan kepada lansia. Jadi itu harus manusia asli gitu. Dan fun fact-nya, eh, orang Indonesia itu sangat banyak diminati karena orang Indonesia itu ramah-ramah di bidang Kaigo. Terus kalau misalnya orang Indonesia itu sopan, kerjanya cekatan, terus juga ini ya, kalau di bidang Kaigo tuh dibutuhin yang murah senyum gitu. Jadi program Kaigo ini sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan Jepang untuk merekrut orang Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau kerja ke Jepang, bisa dipakai ini Visa Tokugino ini, karena di 2026 ini Visa Tokugino sangat banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang untuk merekrut pekerja-pekerja asing, terutama pekerja yang dari Indonesia. Kalau misalnya kalian baru tamat SMA atau udah melanjutkan kuliah tapi ingin bekerja ke Jepang, ini peluang yang sangat besar, ini peluang yang sangat terbuka lebar bagi kalian. Intinya adalah kalian belajar bahasa Jepang. Mau belajar dari LPK terserah, mau belajar dari modul terserah, mau belajar dari online, mau belajar dari video, YouTube, semuanya bebas. Mau belajar otodidak juga bebas. Yang penting intinya kalian kalau misalnya udah bisa bahasa Jepang aja dan disertai sertifikat JLPT N4 atau N3 dan plus SSW atau sertifikat scale worker itu yang di bidang Kaigo, kalian sangat-sangat bisa untuk bekerja di Jepang. Itu tadi orang Jepang ya guys, tuh. Tadi dia di WC sini. Aku buat konten di sini. Awalnya aku di sini, dia mau belok nggak jadi, terus dia parkirnya di sebelah sana. Terus dua orang itu kayaknya mau mendaki gunung atau apa. Itu kan di situ gunung tuh. Jadi aku tuh tadi agak ini ya, risih karena apa ya, ngomong sendiri gitu kan. Jadi ya mungkin mereka risih juga, mereka ini aja ya, segan mungkin. Jadi mereka pindah parkirnya di situ gitu. Jadi ini peluang besar kalian untuk bekerja di Jepang sebagai, aduh dingin sekali, sebagai Kaigo atau sebagai Visa Tokugino guys. Jadi semoga kalian yang baru tamat-tamat SMA, mungkin banyak ya yang udah lihat VT atau lihat, merah nih guys, lihat video TikTok atau YouTube Short atau Reels Instagram atau apapun itu tentang bekerja di Jepang gitu. Tapi kalian bingung mau mulai dari mana. Kalau aku saranin dari pribadi aku sendiri ya, kita di dalam aja ya guys. Dingin sekali. Kalau aku saranin dari pribadi aku sendiri, kalian mulainya dari mana? Itu kalian bisa mulai dari nyicil-nyicil belajar bahasa Jepang. Caranya gimana? Caranya kalian buka aja awal-awalnya dulu. Buka YouTube cara belajar bahasa Jepang. Baru belajar aja dulu hiragana, katakana, kanji jangan dulu. Baru belajar kosa-kosa kata yang penting-penting untuk setiap hari. Baru mulai-mulai sedikit nulis A, I, U, E, O sampai selesai semuanya hiragana, katakana sudah hafal. Udah masuk itu ke kosakata sehari-hari, kosakata yang mudah-mudah dipahami. Itu kalau udah masuk ke kosakata itu, kalian udah hafal hiragana, katakana, itu udah satu level itu. Satu level berarti kalian harus ngafal kotoba sekarang. Kotoba itu kosakata. Ngafal kosakata itu gimana? Kalian cari aja di website manapun banyak, di YouTube juga banyak kosakata bab 1, kosakata pelajaran awal gitu.
Banyak tuh. Jadi hafal aja itu kan. Itu ada hiragananya juga. Kalian udah hafal hiragana nih. Hafal aja kosakatanya dulu. Kosakata di bab 1 atau pelajaran 1. Hafal dulu semua, sudah hafal semua, hafal lagi di bab 2. Hafal lagi di bab 3, hafal lagi di bab 4. Nah, kalau misalnya udah hafal nih kosakata, masuk ke pola kalimat. Itu buat yang kalian yang otodidak ya belajar, mungkin lagi ada waktu senggang atau bingung mau ngapain, coba aja belajar bahasa Jepang. Karena kalau misalnya kalian bisa bahasa Jepang, sangat-sangat memungkinkan kalian bisa kerja ke Jepang dan gaji kalian sangat-sangat bisa dipertimbangkan karena kalian bisa bahasa Jepang gitu. Jadi keuntungan belajar bahasa Jepang itu banyak guys. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa bahasanya, mudah-mudahan kalian bisa bekerja di Jepang, mudah-mudahan gaji kalian juga bisa ikut naik dan mengangkat derajat keluarga kalian guys. Jadi mungkin itu aja di video kali ini, karena video kali ini tuh membahas tentang program Tokte Gino ya. Dan buat orang yang bingung program Tokte Gino itu apa, tadi udah aku jelasin. Jadi proses belajar bahasa Jepangnya gimana, tadi udah aku jelasin. Jadi terima kasih banyak udah ngikutin aku sejauh ini. Nanti aku bakal bahas lagi kenapa program Tokte Gino itu bisa menjadi ini ya, trending atau bisa menjadi peluang utama yang sangat dibutuhkan di Jepang. Nanti aku bakal lanjut di video berikutnya. Jadi tetap tontonin aku di video berikutnya guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pulang dulu guys. Ini mobilnya bersalju nih. Bye bye.